Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan di sini ada tipe-tipe puli. Puli itu kalau bahasa kita nyebutnya adalah katrol ya. Cuma dalam bahasa engineering dunia orang nyebutnya puli. Ya kan? Pule atau puli. Nah, puli itu kan ada berapa? Ada katrol tetap sama katrol. Muncul nggak? Kelihatan saya. Ya, Sunda. Buku Apple itu apa? Bergerak, Pak. Atau kita sering nyebutnya puli bebas ya, katrol bebas ya. Kan ada katrol tetap, ada katrol bebas. Bedanya di mana? Bedanya di poros. Pak, katrol tetap ini apakah tidak bergerak? Ya, dia bergerak, tapi dia bergerak. Tutup mobil dulu dong. Ya kan? Kalau katrol tetap itu intinya porosnya dia tidak kemana-mana. Meskipun ini berputar, tapi porosnya tetap diam. Itu katrol tetap. Dan dia memiliki keuntungan mekanik satu. Ya kan? Cirinya apa? Cirinya the axle is fixed or anchored in a place, atau diletakkan atau ditancapkan atau dia dipasang di satu tempat, ya kan? Itu fix. Sedangkan movable itu cirinya adalah dia free, axle-nya itu free. Artinya apa? Poros ini ketika ditarik, apa yang terjadi? Ini kan pasti dia ikut naik kan? Betul nggak? Compound, apa itu compound? Gabungan Pak. Nah, sama kayak gambar tadi kan ya. Gambar yang di slide ini kan dia ada puli bebas. Ini kan bebasnya kan ya. Ini puli. Ya. Ada puli tetap. Sorry. Nah, itu tadi compound. Terus kalau yang block and tackle tadi adalah block tackle ini kuncinya dia adalah several pulley yang are mounted on each axle, artinya porosnya dijadikan satu, kunci jadi satu seperti gambar tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Nurdiah tadi ya. Di terakhir tadi kan ada gambar apa tadi ini. Nah ini kan ada dua nih, dua puli satu dua, ini juga dua puli satu dua yang dia secara porosnya dia menjadi satu. Jelas ya? Iya, Pak. Sudah selesai ya? Ya kan? Oke, kita clear dulu. Nah, masih ingat nggak? Dulu kemarin pertanyaan saya, kuat nggak sih kalian ngangkat satu mobil pakai satu tangan? Masih ingat nggak? Kuat nggak kira-kira ngangkat satu mobil pakai satu tangan? Enggak, Pak. Yuk, siapa tadi? Kita ya. Dit, tanganmu kuat ngangkat berapa kilo, Dit? Enggak kuat, Pak. Tanganmu kuat ngangkat berapa kilo kok nggak kuat? Tanganmu itu loh kuat ngangkat berapa kilo? Satu tangan aja. 3 kilo. 3 kilo. Oke, mobil beratnya berapa? Gambarannya 3 ton ya. Berarti berapa kali lipat kekuatan kita yang dibutuhkan? 1000 kali kan ya? Betul ya? 3 kilo untuk ngangkat 3 ton. Berarti kan kamu butuh 3000 juta untuk ngangkat satu mobilan ya. Hal itu bisa diwujudkan dengan puli. Artinya diwujudkan bagaimana? Artinya ketika kalian memiliki sistem puli yang tepat, maka kalian akan bisa mengangkat benda apapun. Asal pulinya pas ya. Nah, bagaimana supaya dia bisa mengangkat itu ada namanya keuntungan mekanik. Contoh, ini benda tadi kan berapa? 1 ton kan ya? Kita nariknya menjadi berapa ton? Kan 3,5 tonnya di sini. Betul nggak? Iya. Karena sudah dibagi oleh ini setengah. Maka dia akan menjadi setengah ton.
kekuatannya. Tapi kan ini tidak perlu kita tarik kan, hanya satu sisi aja yang kita tarik. Pak, apakah bisa hanya 250 kilonya saja seperempatnya? Bisa kan kita tambah pulih lagi di sini. Ini digabung. Betul nggak? Kalau begini jadi berapanya? Ini 1 ton. Ini jadi berapa ton? Ini ditangkap. 250, Pak. 50 kan ya, kan bagi 4 kan ya. Dan tadi kalau kita punya 500 puli kan, jadinya kan 3/1000 kan? Iya enggak? Kok Iya, angkat, Pak. angkat satu mobil? Kuat lah cuma 3 kilo ya, tidak? Nah, tapi di balik keuntungan yang enak itu ada juga kerugiannya. Apa kerugiannya? Apa kira-kira kerugiannya? Dari keuntungan yang enak tadi pasti kan ada positif ada negatifnya ya. Apa kira-kira? Ini mau ngangkat 1 meter. Berapa yang harus dicari di sini? Dua kali lipatnya bukan, Pak? Oh? Nah, Lebih panjang. lebih panjang. Tapi di satu sisi dia lebih panjang, di satu sisi dia lebih apa? Jadi di satu sisi keuntungannya kita narik lebih ringan, tapi di satu sisi keuntungan kerugiannya kita narik lebih panjang. Sama kayak Dita tadi kan punya keuntungan 1000. Ya enteng aja naik 3 ton berasa 3 kilo. Tapi apa efeknya? Kita mau ngangkat 1 meter, dia harus narik 3 kilo. Begitu ya. Jadi ada plus minusnya. Nah, keuntungan mekanik ini digunakan sebagai itu. Semakin banyak keuntungan mekanik, kita gabungkan puli, maka keuntungan mekaniknya akan bertambah. Pak, ini 1 puli jadi setengah, betul nggak? Keuntungannya kan setengah kan ini 2 kan ya, jadi setengahnya kan bebannya. Ini pulinya 2 kalau sama-sama setengah, kenapa? Pulinya 2, satunya 1, kok keuntungannya sama ya? Atau kasarnya gitu ya, dari sini saya coba, kalau kalian punya beban seperti ini, ini nggak gambarnya? Muncul, Pak. Oke. Ini 1A. Ini kasarannya gayanya diabaikan ya. Berapa yang harus kita di sini? Ini 1 ton. Berapa? 1 ton. 1 ton kan? Iya. Padahal kalau kita sistem seperti ini kan saya jadi setengah ton kan? Iya enggak? Apa yang membedakan? Yang membedakan di sini. Puli tetap pada umumnya itu digunakan hanya untuk redirect the force. Merubah arahnya saja. Ya. Jadi kalian ngangkat dari bawah sama narik dari atas yang mana? Enak dari atas. Itu intinya. Ya, itu fungsinya mekanik. Kalau puli tetap, sedangkan puli bebas itu lebih karena untuk mengurangi to transform the
force atau menyebarkan gayanya ya, membagi saja. Oke. Nah, Pak yang bawah ini kenapa 30 ini 20 sama-sama kan? Tapi kenapa kok dua saja bisa jadi sepertiga, ini 30 juga sepertiga. Kenapa? Apa faktor yang menyebabkan itu? Apa yang membedakan dengan yang atas dengan bawah ini? Yang menyebabkan dia hanya sepertiga yang dianggap. Jumlah katrolnya bukan, Mbak? Nah ini sepakatannya 2, ini sepakatannya 3. Tapi ini juga sama-sama sepertiga, ini juga sepertiga. Betul nggak? Iya. Apa yang menyebabkan? Eh, Ya Mbak. Itu tadi. Baca tadi. kalau yang di bawah itu menggunakan puli bebas fix, jadi tidak terlalu apa ya ngomongnya ya. Kalau yang di bawah itu kan menggunakan fix pulinya itu 2, Pak. Jadi penyebaran bebannya lebih kecil. Benar nggak sih? Itu ya. Nah yang menyebabkan dia jadi sepertiga itu apa sih? Karena Ini ada yang prinsip yang seperti tadi bukan, Pak? Yang ditarik di atas sama ke bawah. jadi gini, sebenarnya berpengaruh kepada keuntungan mekanik dan lain sebagainya itu ada di sini. Ada di jumlah, kalian masih ingat rumus tegangan enggak? Sebenarnya yang jadi beban kan ini kan ya. Satu beban ini dibagi menjadi berapa kan 3 ini? 1, 2, 3. Ini enggak? Betul enggak? Iya, Pak. Kenapa yang ini enggak? Enggak, karena yang berhubungan langsung dengan beban itu hanya 3 suspensi ini atau 3 tali ininya. Bapak ini kan juga, kenapa kok ini juga 3? Karena sama-sama, ini kan juga berhubungan langsung. Nah, kenapa ini tidak ya? Karena dia kan hanya, kalau kita gambarkan di sini, kita anggap ini, mana ini T1, T2 ya, ini T3, ini T4, betul enggak? Ini W. T1 sama dengan T2 sama dengan T3 sama dengan T4, betul salah. Tegangannya kan sama kan dalam satu tali, betul enggak? Iya, Pak. Pak. Tapi W sama dengan apa? Sama dengan T berapa tambah T berapa tambah berapa? W itu dari T4 sampai T2. plus T1 enggak? Pakai T1 gini, betul enggak? Betul enggak? Enggak usah, Iya. cukup 3 ini aja. Kenapa? Karena yang berhubungan langsung dengan beban ini kan ya T2, T3, T4 kan? Ini Iya, sini, Pak. sini dan sini.
Ini kan dari sini ke sini, tapi ini kan tidak dijadikan sini, arah gayanya kan beda, ya kan? Nah, jadi kenapa kok sepertiga ya? Karena ini W-nya ini ditopang oleh 3 tali ini, 3 dimensi ini. Gitu ya. Nah, ini kan juga kan. Nah, kalau kita lihat yang 4 sekarang. Nah, yang 4 ini kan bisa kalian lihat bahwasanya kan ini kalau kalau kita biasa saja ini kan kita hitung T1, T2, T3, T4, T5 kan. Tapi yang menopang beban ini kan hanya T1, 2, 3, 4 saja. T5 tidak ikut menopang beban. Maka ini kita sebut keuntungan mekaniknya berapa tadi? Ya, sampai sini dulu ya. Jadi terima enggak? Iya, Pak. Ya. Lihat sampai sini ya. Iya, Pak. Oke. Next. 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 Coba next. Ini keuntungan mekanik berapa ini? Ti- 1/3. Keuntungannya Tiga. kalau Tiga. keuntungan mekanik langsung sebut aja 3 ya. Oh, keuntungan 3. Kalau yang bawahnya ini Empat, Pak. 4. Pulinya berapa? 3, 3 sama kan? Jumlah pulinya. Iya. Iya, Pak. Jadi peletakannya berbeda kan? Beda. Iya. Nah, jadi kalian harus hitung, jangan dihitung jumlah pulinya, tapi dihitung berapa suspensi atau tali yang berhubungan dengan beban. Itu misalnya. Kalau semuanya ini putus, berapa sih ini keuntungan mekaniknya? Tiga. Empat. 4. Nah, tapi kalau ini disambung, berapa? Lima. 5. Gitu ya. Paham Iya, ya? Pak. Paham. Oke. Nah, dalam dalam apa? Dulu waktu lama itu biasanya gambarnya seperti ini. Puli itu bunyinya seperti ini. Jadi kalau kalau tadi kita gambarkan bahwasanya di bawah ini ada berapa? 2 kan? 2 puli. Maka ketika kita gambar bentuknya bisa jadi seperti ini. 2 puli di bawah, 1 puli di atas. Yang menopang beban berapa berarti? Ya tali 1, 2, 3, 4. Kalau ini kan 1, 2, 3. Ya, paham ya? Iya, Pak. Yang dalam dunia industri, kalian akan lihat seperti ini. Kalau ini berapa? Kalau yang ini berapa? 8. 8. Nah, sebelah kanan? 10. Berapa? 4. 4 ini. 6. 6. Kalian tinggal hitung aja pulinya yang di bawah itu berapa, kan tinggal kalikan 2 ya. Kalau bentuknya seperti ini, ya kan? Yang perlu kalian cek lagi adalah kenapa pulinya ada yang kecil, ada yang besar. Siapa nggak puli kecil? Ini yang kecil nih. Ini kecil. Ini enggak? Iya, Pak. Iya. Kira-kira kenapa? Biar nggak berat. Benar berat. Bukannya yang besar itu malah lebih ringan. Kalau kecil kan berarti malah lebih berat. Benar.
Kenapa kira-kira? Kurang tahu, Pak. Kira-kira kalau di tengah dia muter nggak itu? Kenapa, Pak? Kira-kira yang tengah itu muter nggak kalau kita tarik? Berputar, Pak. Muter dah, yakin. Ini yang narik berapa? Kanan kiri kan? Tengah, tengah, tengah. Hmm. Kurang tahu, Pak. Tengah ini dia tidak akan berputar. Kenapa? Karena ketika ini ditarik kan yang bergerak kan ini semua. Contoh gampangannya ini kalau kita lihat dari sini, yang 3 aja ya. Ketika ini berputar, apa yang terjadi? 1 sama 5 narik nggak? Diangkat kan? Iya. Iya. Kemudian 2 sama 5 kan bergerak. Tapi yang di sini, yang 4 ini kan dia stagnan. Oh, iya, Kalau iya. dia bergerak, apa yang terjadi? Bisa jadi miring malah. Poros tengahnya bergerak kan dia akan miring. Makanya dia dibuat lebih kecil supaya gaya geraknya lebih berat. Supaya dia tidak bergerak. Itu terjadi di puli-puli ganjil. Karena puli ganjil pasti ini sebagai poros atau sebagai ujung tengahnya. Seperti itu ya. Oke, akhir ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Makin malam makin semangat ya. Iya, makin malam makin semangat ini ya. Nah, dan tentunya nyata kalian akan lihatnya seperti ini. Tidak mungkin kita akan menggunakan sistem seperti ini ya. Kalian keuntungan 10 ya. Bikin ini 5 kepanjangan. Kita tumbuk jadi 1, tumbuhkan dalam 1 blok, kita susun. Nah, kalau ujungnya ini pertama di atas, maka kita kunci pertamanya di sini. Tapi kalau kita gambarnya dari bawah seperti ini, kayak tadi yang 3, maka kuncinya ada di sini. Jadi 1, 2, 3 ya. Jadi kalau 3, kalau kita punya 3 dengan kuncinya di sini, diawali dari bawah ini kan ya. Maka kan setelahnya dari sini. Dia akan naik ke atas sini, turun lagi ke bawah. Nah, ini jadi keuntungan 3 sekian. 5 ditambah lagi 2 ya. Kalau ganjil itu biasanya start awalnya di bawah. Oke ya, Ya, Pak. lanjut. Lanjut. Berapa sih? 12 kata dari mana? Ini contoh-contoh aja sih. Nah, yang penting ini ya. Ini itu apa? Kan ada 3 ya di sini ya. Ada 4 per 2 per 1. 4 pertama ini adalah keuntungan mekanis. Atau kita biasanya nyebut dari sini itu tensi ya. Jadi yang menopang itu ada berapa? Kalau yang menopang 4 ya kita pakai 4. Kemudian 2 ini adalah jumlah drum atau penarik. Ya. Ini kalau tadi kita punya gambar ini, berarti sistem berapa ini? Keuntungan mekaniknya berapa ini? 4. Terus penariknya 1. 4 per 1 per 1. Satu terakhir ini adalah tali, jumlah tali. Jumlah talinya berapa ini? 1 kan? Iya. Tuh. Tapi biasanya yang terakhir ini ketika nilainya 1 dia tidak ditulis. Makanya di sini ada sistem 4 per 1, 4 per 2, 42 per 1, 42 per 2. Pak, kalau 42 per 2 itu gimana Pak? Ya berarti ada 2
tali yang terputus, artinya bisa jadi sebelah kiri satu tali, sebelah kanan satu tali, tapi untuk ngangkat kontainer, contoh seperti itu. Nah, ini kan dua tali di sini, dua tali di sini. Sehingga kalau kita gambar sebenarnya kan ada 4, 1, 2, 3, 4 kan yang menopang beban ini. Berapa drumnya kan yang narik dari sini sini satu, ya kan? Terus apa lagi? Jumlah talinya berapa? 2. Kenapa? Karena kan ini sampai sini putus. Ini sampai sini putus. Betul nggak? Iya, Pak. Itu ya. Oke ya, jelas ya? Iya, Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ini baru basicnya ya. Kalau ini bingung nanti ke belakang bingung. Kuncinya saya kalian bisa menentukan ini ya. Seperti bingung kan? Masih ada yang bingung kayaknya. Nah, ini kan tahap ini keuntungan mekanik, 2 penarik, 1 tali. Ini yang sistem ini harus kalian paham dulu ya. Drum penarik itu mesinnya itu ya, Pak? Apa ya? Bisa jadi mesin, bisa jadi tangan. Kalau ini kan berarti penariknya, contoh kalau kita lihat ini. Nah, ini penariknya berapa? 2 kan? 1. Oke. Ini kan ditarik 1, 2. Iya, Pak. Nah, ini juga 2. Meskipun ini kelihatannya 1 kan ya penariknya, tapi yang ujungnya yang ditarik kan ini dan ini ya. Belum bisa ya. Tapi kalau ini berapa yang ditarik? Ujungnya yang ditarik berapa? 1. Oke ya. Itu. Terus masih ingat Win sama Hois? Tugas saya dulu kalau nggak salah ya. Nyari bedanya Win sama Hois kalau nggak salah ya. Maaf Pak, tadi putus-putus. Bisa diulang Pak. Yang mana? Yang tadi. Masih ingat tugasnya dulu? Yang Win sama Hois? Tugas apa Pak? Nyari Win atau Hois? Bedanya Win sama Hois? Oh, iya, Pak. Apa? Dulu. Apa itu? Apa itu apa? Hoist itu mesinnya ya? Apa ya? Sama-sama mesin semuanya ya? Betul nggak? Iya sih, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang pernah tahu Wins ya? Wins itu seperti apa weh? Yang pernah kalian lihat? Contohnya Hois apa? Overhead crane itu Hois apa Wins? Hois, Pak. Hois. Depan mobil itu Wins apa Hois? Winch. Yang di galangan itu ada yang narik kapal itu Wins apa Hois? Winch, Pak. Wins itu kalau kalian lihat narik mobil ya, kalau kalian referensinya gini, kalau di overhead crane dari motor masuknya kemana? Pertama kali dari motor kan ke drum, ke penarik, itu larinya ke puli bebas atau puli tetap? Nggak jelas, Bapak. Kalau overhead crane, tahu kan ya kalau overhead crane? Itu kan namanya tadi apa? Hoist apa wing? Hois, Pak. Hoist. Dari motornya hoist itu ketemu katrol bebas atau katrol tetap pertama? Bebas dulu, Pak. Nah, ini kan? Ini hoist. Terus apa itu wing?
Kalau winch dia ketemu dengan katrol tetap dulu ya. Itu winch. Sebenarnya sama, dia itu mesin penarik semua, motor semua kan, yang gulung, bisa gulung wire rope, bisa gulung apa ya, tali tambat dan sebagainya. Cuma fungsi bedanya adalah kalau winch itu dia pertama ketemu dengan puli tetap. Kalau hoist dengan puli bebas. Oke ya. Oh iya, Pak. Soalnya kalau saya nanti suruh gambar winch 4/2 bisa enggak? Makanya kalau sistem ini kan tolong gambar sistem winch 5/1. Nah, maka kalian gambar yang atas. Tapi kalau hoist 5/1, kalian gambar yang bawah. Oke ya.